Oke, banyak yang bertanya tentang goal berkenaan dengan daily. Ya, yang mana di sini ada momentum sell, ada re-entry sell. Di sebalik itu ada extreme, ada reverse, ada retest. Di sebalik itu juga kawasan re-entry weekly. Nah, semua ini berada di kawasan re-entry weekly. Nah, bagaimana cara kita menggunakan atau mengambil semua sinyal dan setup yang terbentuk? Misalnya mau ngambil re-entry daily, sekaligus mau ambil extreme daily, ya karena perjalanan daily itu lumayan. Bagaimana caranya? Nonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini, Mimin akan coba sharing berkenaan dengan banyaknya pertanyaan teman-teman terkhususnya pada minggu lalu apa yang terjadi pada goal, bagaimana cara kita memvalidkan terhadap sinyal ataupun setup yang kontradiksi ataupun setup-setup yang berlawanan atau bertentangan antara satu time frame dengan time frame yang lain. Oke, berkenaan ini sudah masuk ke bab BBMA multi time frame. Jadi kita bisa memanfaatkan kedua setup tersebut. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share juga ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Nah, pertanyaan ini banyak yang masuk baik dari Telegram ataupun dari link Saweria, tapi Mimin lupa men-screenshot. Ya udah, Mimin rangkumkan dalam sekali jawab ya berkenaan dengan kontradiksi yang terjadi pada minggu lalu khususnya di pair goal. Oke, sekarang mari kita mulai ke pembahasannya. Oke, kita sudah buka chat dan sekarang kita akan melihat kepada BTC ya. BTC. Nah, di sini ada beberapa kali ekstrim ya ataupun rejection di low BB sebab dalam keadaan BB mendatar ataupun market dalam keadaan sideways. Nampak nggak? Kalau sideways market BB-nya dalam keadaan flat. Nah, itu dia ekstrim, sell, tujuh ke atas, turun ke bawah. Nah, ini adalah mode-mode untuk kita menggunakan scalping ataupun kita manfaatkan ekstrim-ekstrim BB mendatar. Tapi harus ingat kalau keadaan seperti ini sebagusnya mengambil buy karena kalau kita melihat kepada daily satu time frame di atasnya adalah di zona-zona re-entry buy. Jadi terkadang sideways di time frame satu time frame di bawahnya akan membentuk setup di time frame satu di atasnya. Oke. Kita akan sampingkan dulu BTC, itu hanya sekedar iklan ya yang semoga juga bisa diambil manfaat dari iklan daripada BTC. Sekarang kita akan langsung ke inti pertanyaannya yaitu pada goal. Nah, banyak sekali yang bertanya tentang goal. Nah, ini ya yang bertanya dari kemarin ya, dan khususnya minggu kemarin banyak sekali bertanya tentang goal. Min, bagaimana cara kita tahu bahwa yang ini adalah hari entry sell pada daily, yang ini adalah extreme buy sekaligus ini kawasan re-entry buy pada weekly. Nah, bagaimana cara kita tahu untuk memvalidkan sinyal yang akan muncul atau sinyal dan setup yang akan muncul kalau kita gunakan multi time frame. Oke. Nah, kalau kita mengambil satu time frame daripada weekly yaitu daily, sebelumnya di sini ada arah kukuh dan di sini tidak sampai kepada kawasan re-entry daripada daily. Dan di saat yang bersamaan ini berada di kawasan-kawasan
re-entry tapi tak sampai kepada EMA 5, EMA 10 low untuk kenaikan. Artinya belum boleh dikatakan re-entry buy sebab belum sampai seperti ini. Jadi kalau mau ngambil re-entry yang belum sampai, kita bisa aja selama di sini ada validasi. Tapi di sini terbatal. Cara lihat di sini terbatal sebab di H4 pun ada momentum berterusan. Jadi tidak ada potensi untuk re-entry buy daripada arah ini. Sebab arah ini juga arah yang datang daripada struktur yaitu ekstrim, TP wajib, MHV. Nah ini MHV ada reverse dan ada retest. MHV kemana destinasi pertama? Yaitu ke low BB dan dia sudah sampai. Untuk apa dia turun ke low BB? Untuk mencari re-entry buy daripada time frame weekly. Kenapa? Karena trennya masih trend buy. Oke. Nah, apakah re-entry yang datang setelah momentum ini disebut dengan momentum awal ya. Nah, ini momentum awal. Oke. Kenapa momentum awal? Sebab dia masih belum breakout MA50. Oke. Di sebalik momentum awal yang ini ada juga sinyal ekstrim. Mana sinyal ekstrim? MA keluar daripada low BB, itu syarat pertama. Syarat kedua adanya reverse candle. Syarat ketiga adanya retest candle. Di sini tempat kita untuk entry buy menuju ke TP wajib buy. Oke. Nah, pada saat sampai di TP wajib, apakah kita boleh melakukan sell? Boleh. Kita boleh melakukan buy, boleh melakukan sell selama kita tahu cara memvalidkannya meskipun di weekly dalam keadaan re-entry buy weekly lama 1 minggu 1 candle yang akan close. Jadi kalau kita memanfaatkan candle daily kita bisa mengambil re-entry sell dan extreme buy. Oke, ini yang disebut dengan sinyal ataupun setup kontradiksi. Maksud kontradiksi setup yang berlawanan antara satu time frame dengan time frame yang lain. Tetapi kita perlu tahu bahwa daily pipsnya ataupun gerakannya banyak dan besar. Nah, dari ekstrim saja bisa memakan beribu-ribu pip. Nah, di sini ada 7.000 kurang lebih 8 atau 9.000 pip. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kalau kita melakukan buy dan bagaimana cara kita melakukan sell? Tetapi tren utama masih mengatakan buy. Kita mau memanfaatkan pola kedua-duanya sebab daily 1 hari 1 candle close. 1 candle daily 6 candle H4. Dalam 6 candle H4 akan ada sinyal dan setup yang boleh kita ambil. Ini hanya khusus kepada orang-orang yang trading hanya berfokus kepada satu pair, misalnya gold. Tapi kalau trading di banyak pair lebih bagus cari yang lebih jelas. Ya, cari yang lebih jelas, yang lebih nyaman. Tetapi kalau kita hanya sekedar trading di gold saja setiap hari, maka kita boleh mengambil buy dan sell. Seperti Mimin SS sebelumnya, Mimin mengambil buy dan sell kedua-duanya. Oke. Nah, di satu akun. Di akun yang lain, Mimin hanya akan fokus kepada swing. Oke. Jadi kita akun itu kita pecah-pecahkan mana scalping, mana intraday dan mana swing. Jangan satu akun di situ semua. Jadi manajemennya susah untuk diatur. Oke. Sekarang kita akan cerita untuk buy. Oke. Kenapa kita buy? Sebab kita mengikuti ekstrim. Oke. Kenapa kita sell? Sebab mengikuti momentum. Ya, momentum awal adalah sinyal, maka di sini adalah re-entry. Extreme buy adalah sinyal, maka di sini adalah TP wajib. Sama saja. Yang penting kita sudah paham ciri-ciri dan peranan dan fungsinya. Contoh, di sini kita mau buy sambil menunggu sell. Oke, di sini ada reverse, ada retest. Ingat, seringkali kita hanya belajar cara memvalidkan re-entry saja. Ya, kenapa? Karena re-entry adalah setup yang perlu. Tetapi
Untuk memvalidkan reentry, kita butuh yang namanya cara memvalidkan ekstrim dan MHV. Oke, untuk apa? Untuk kita tahu setup itu ataupun sinyal itu mendukung reentry. Oke, sekarang kita kesampingkan reentry daripada weekly, kita fokus kepada cara memvalidkan ekstrim. Nah, apa yang memvalidkan ekstrim? Di time frame kedua akan berlaku double ekstrim ataupun MHV. Oke, ataupun MHV. Di sini ada double ekstrim. Oke, di sini ada ekstrim pertama, dia pergi ke TP wajib. Oke, dia pergi ke TP wajib alias reentry. Kemudian dia membuat momentum, artinya tidak ada MHV di sini. Kemudian dia membuat ekstrim yang kedua. Nah, apa syarat yang boleh disebut double ekstrim? Syaratnya ekstrim yang berlaku belum dimatikan oleh ekstrim sale. Selama belum ada ekstrim sale, maka ekstrim-ekstrim yang berlaku adalah double ekstrim ataupun MHV. Oke? Yang penting ada dukungan untuk time frame atasnya. Oke. Pada saat berlaku ekstrim yang ini belum di kawasan retest candle, tapi masih dalam keadaan reverse candle. Di sini mimin buy. Retest candle satu hari setelahnya, ya. Reverse candle berlaku di sini reverse candle daily. Ya, kita buang ini dulu. Oke. Sebelum validnya ekstrim pada daily, maka terlebih dahulu ada ekstrim buy pada H4. Oke, sebab apa kita katakan belum valid di daily? Sebab belum ada retest candle, masih mau buat reverse candle di daily, tetapi di H4 sudah ada reverse dan retest. Oke, ini untuk scalping sebab kita tahu daily belum lengkap lagi. Oke, kenapa? Karena ini juga kawasan double extreme. Kita mau scalping buy. Oke. Nah, ketika berlaku ekstrim, kita validkan dengan H1, di sini akan berlaku double ekstrim ataupun MHV. Oke, ini kebetulan double ekstrim. Ini juga ada ekstrim. Ekstrim, TP wajib, double ekstrim. Di sini buy. Kalau mimin kemarin, mimin ambil TP-nya di sini. Oke, kenapa? Karena ini adalah kawasan MA5, MA10 ataupun BB pada H4. Kita mau scalping nih. Tetapi scalping pun bukan scalping yang 10 pip, 20 pip. Tetapi mau 700 pip. Jadi tidak layaklah disebut scalping. Tapi kita sebut scalping karena ya kita entry yang berlawanan tren. Saat trennya belum kuat. Kenapa dikatakan tren belum kuat? Karena momentum masih mendominasi momentum sell. Dan momentum sell yang ini mematikan momentum buy yang sebelumnya. Oke, ketika retest candle daily, nah retest candle daily akan berlaku MHV. Ya, kawasan ini adalah kawasan retest daripada daily, candle daily. Di sini reverse candle daripada daily. Oke, jadi kita TP dulu. Nah, kebesokannya baru kita cari buy lagi di MHV H4. Ini MHV. Apa ciri-cirinya? Candle close di dalam BB, berlaku setelah ekstrim, adanya reverse dan adanya retest candle. Ini reverse, yang ini retest candle. Target pertama kita ke kawasan top BB. Ya, apakah MHV ini valid? Kita lihat lagi H1. Di sini berlaku ekstrim. Oke. Nah, inilah cara memvalidkan MHV. Di sini berlaku ekstrim. Ya, di sini kemarin sudah kita buy di ekstrim H4. Di sini MHV H4. Target bila dia buat momentum, di sini membuat arah kukuh yang baru. Nah, dia akan buat kemungkinan re-entry untuk sampai kepada top BB. Apabila dia lanjut dengan momentum, maka validlah re-entry
weekly untuk kenaikan. Sebab apa? Yang memvalidkan re-entry daripada weekly adalah momentum daripada 4. Nah, jelas nggak? Nah, sebelum weekly itu valid, kita sudah bisa buy sell. Tapi kita baru cerita buy. Nah, mungkin kalau basic belum oke, ini agak membingungkan karena basic itu harus oke syarat mengetahui multi time frame yang seperti ini. Oke, tadi kita sudah cerita buy di extreme ataupun di sinyal MACD. Sekarang kita cerita re-entry di TP wajib. Oke, kalau re-entry ini adalah re-entry yang beresiko. Kenapa? Masih trennya tren re-entry kawasan weekly. Tetapi kita boleh ambil untuk scalping lah. Ya, kita sebut scalping aja karena counter trend ya. Oke, katakanlah kita mau re-entry sell pada daily. Kita lihat hampat di kawasan-kawasan 550. Tapi lebih selamat, lebih bagus bila berada di dalam keadaan diamond. Tapi kadang-kadang dia tak sampai, hanya reject 550. Boleh. Ya, kita lihat ke time frame kedua. Nah, di sini ada hilang volume. Ini tidak boleh disebut MACD sebab tidak ada ekstrim. Nah, kita boleh sebut ini hilang volume ataupun hilang kekuatan. Oke. Nah, kita lihat di time frame ketiganya. Nah, di sini berlaku arah kukuh re-entry ataupun hilang volume juga. Kita boleh sell. Boleh sell, tapi kalau kita sedikit paham dengan musang ya, kita di sini ada CB1. Kalau kita ada belajar musang di sini arah kukuh ini tepat break CB1. Kita boleh menggunakan Fibo, tarik dari body ke shadow. Nah, kita dapat entry dari sini. Kemudian kita boleh makan TP sampai kawasan ini. Kawasan ini di mana? Di extreme. Tadi kita sell di retest candle. Oke, di sini pun kita boleh tambah sell lagi. Di sini pun kita boleh tambah sell lagi. Janji kalau terjadi momentum, misalnya entry di sini jadi momentum, cut loss. Ya, cut loss. Nah, tapi kita tahu ini adalah kawasan-kawasan re-entry daripada daily. Dan yang memvalidkan re-entry itu adalah momentum. Nah, kalau kita berfokus kepada memvalidkan re-entry, kita sudah terlambat karena kita mungkin akan sell di area sini, tepat di area yang berlawanan dengan weekly. Tapi apakah potensi masih valid untuk sell? Bisa jadi. Tetapi kalau kita melihat dari time frame M15 pun, kalau kita melihat dari M15 pun di sini masih momentum buy mendominasi. Dan ini momentum pembalikan tren. Kemungkinan dia akan turun lagi membuat re-entry maksimal ke lebih. Untuk naik kembali sebab weekly masih mendominasi. Atau bisa jadi dia akan sideways dulu. Tapi kalau mimin pribadi hanya terfokus kepada buy saja. Nah, untuk minggu depan, ya minggu tanggal 19, kita akan fokus buy saja. Tapi kalau mau tunggu yang lebih selamat, tunggu momentum buy di H1. Sekurang-kurangnya. Nunggu lebih selamat yang memvalidkan re-entry weekly, tunggu momentum di H4. Mau yakin, buy sekarang. Kalau yakin dia akan naik, buy dari sekarang, dari retest candle H4. Sebab ekstrim TP wajib MACD. SL kita bila dia jadi momentum atau breakout. TP kita pertama di sini. Oke. Atau kita boleh pasang SL kalau kita kecilkan SL di momentum H1 yang ini keluar dulu. Pun boleh, itu plan. Jangkaan ataupun tren masih re-entry weekly. Ya, kalau lihat daily mungkin dia akan turun balik untuk membuat MACD sebab dia sudah mengambil TP wajib. Oke. Nah, itu terpulang mau ngambil yang mana. Tapi kalau mimin pribadi, kawasan ini masih kawasan untuk buy. Oke. Nah, kalau kita ukur pun dengan musang, kalau kita ukur dengan musang, di sini ada kawasan re-entry weekly,
Kita bisa ukur di H4 dia sudah sampai kemana. Nah, di sini kalau kita lihat ada CB1 break. Candle ini, yang break ini kita boleh ukur dia apakah sudah sampai di kawasan Fibo. Kita tarik dari body ke shadow. Oke. Nah, dia belum sampai 423. Mungkin dia boleh turun ke sini lagi ya. Untuk kalau kita berfokus kepada musang, kalau dia turun dia akan turun sampai ke sini. Oke, kalau dia naik, dia akan naik ke sini dulu. Apakah dia akan jadi momentum atau tidak? Atau dia akan membuat re-entry sekali lagi di H4 dengan catatan di sini akan menjadi diamond ataupun rejection. Kemudian di sini nanti akan menjadi MAV. Nah, itu plan yang harus diambil kalau mau buy, tahu SL dan TP di mana. Ya, secara trend weekly dan monthly ini masih buy. Ya, masih buy. Penurunan ini adalah penurunan untuk melengkapkan setup saja. Tapi kalau sekarang ini kita lihat kepada daily, dia hanya sebatas terjadinya ekstrim. Belum ada momentum. Tapi kalau keadaan seperti ini lebih selamat nunggu MAV. Ya, kalau yakin dan punya beberapa akun, boleh buy sekarang. Seperti itu. Jadi trading plan itu berbeda-beda ya. Tidak boleh kita atur, masing-masing punya cara trading tersendiri. Nah, sebab itu kita mimin pribadi tidak senang memberikan sinyal dan setup sebab style trading itu berbeda-beda. Ya, jadi kita harus tahu setiap entry kita di mana kita cut loss, di mana kita mau TP kalau mau TP. Oke. Nah, sebab itu multi time frame ini sangat-sangat penting di dalam BBMA O'Malley. Walaupun digabungkan dengan Ibu Musang pun kita tetap menggunakan keutamaan adalah BBMA. Kalau mimin pribadi. Oke. Nah, semoga bisa menjawab dan jelas terhadap sinyal dan setup yang kontradiksi ya. Tapi secara struktur ini adalah struktur yang lengkap yang mana di sini datang daripada ekstrim, TP wajib, MHV sell, arah kuku sell ya, kemudian dilanjut dengan momentum ya, tidak ada re-entry setelah arah. Kalau hanya melihat kepada daily, ini momentum awal dia telah datang kali pertama ke re-entry sekaligus TP wajib. Nah, ke depan apakah dia akan langsung membuat arah kuku atau dia akan membuat MAV terlebih dahulu. Oke, plan kalau kita lihat weekly dan daily masih ada kenaikan. Oke, silahkan dipilih. Untuk buy dan sell-nya kita boleh memanfaatkan kedua-duanya, tapi kenyamanan ataupun keyakinan itu pada diri sendiri. Taruhlah kalau kita buy sekarang, bila ada momentum sell kita harus cut loss. Sebab kalau ada momentum artinya setup terbatal, sama seperti ini. Ada ekstrim, tipe wajib, MAV. Kita sell di retest ataupun di sini. Bila ada momentum buy maka harus cut loss. Ya, harus cut loss. Kalau tidak cut loss, maka akan di situ yang akan terdiam terlihat sampai MC. Oke, jadi kita harus punya komitmen setiap kita melakukan entry, resiko dan win rasionya kita hitung. Jangan hanya menghitung profitnya saja tanpa menghitung resiko. Kalau tidak mau atau kurang bagus dalam menggunakan money management, gunakan akun pecah. Pecah akun. Ya, pecah akun. Misalnya di sini akun entry awal, entry kedua nanti di MAV, entry ketiga setelah arah kuku. Jadi kalaupun koyak, ya satu akun. Nggak satu akun semua koyak. Kalau terjadinya setup yang terbatal. Misalnya analisa tidak sesuai harapan. Oke? Itu dia video kali ini. Semoga bisa menjawab, bisa menambah kepahaman kepada teman-teman terkhususnya buat yang bertanya. Ya, semoga dimudahkan kepahaman dan dikomitkan dan semoga konsisten profit. Sekian dulu, Mimin mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Mimin
sendiri selaku manusia. Cukup sekian, selamat belajar, selamat mengkaji, selamat membektes, dan salam profit.